Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani di kebaktian malam di minggu ini. Untuk itu kita persiapkan Alkitab kita atau Bible dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31. Sebelumnya kita berdoa. Perkenankan kami Bapa untuk saat ini bersedia untuk mendengar sabda-Mu yang kudus. Datanglah Engkau dengan roh-Mu yang kudus memampukan kami jemaat Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu, terutama firman yang kami dengarkan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau membuka hati, pikiran kami untuk berpusat hanya mendengar firman Tuhan. Dari awal, pertengahan, dan akhir, Engkaulah yang kami permuliakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu, saya bacakan kitab Mazmur pasal 22, ayat 23 hingga ayat 31, sedemikian firman Tuhan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa, ya kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, firman Tuhan kali ini telah diawali dengan satu pergumulan yang dihadapi oleh Daud dalam kehidupannya, persoalan di tengah-tengah keluarga, persoalan yang datang dari luar musuh-musuhnya. Namun demikian, karena Daud sangat dekat dengan Tuhan Allah, dia yakin dan percaya melalui doanya, persekutuannya dengan Tuhan, semua penderitaan pergumulan yang dia hadapi, walaupun itu ibarat air tercurah dan segala lepas seperti langit-langit mulut diletakkan dalam debu, semuanya itu akan berlalu karena kedekatannya dengan Tuhan. Digambarkan gerombolan penjahat mengepung, menusuk tangan dan kaki, sehingga perasaannya tidak mampu lagi lepas di dalam menghadapi musuh yang begitu banyak, yang kadang-kala membuat undi, dan para musuh ini mengambil nyawanya. Namun saudara-saudara, apa daya Daud di dalam pergumulan hidupnya? Satu yang patut diandalkan hanya Tuhan Allah. Itu sebabnya dia berseru memanggil sehingga boleh luput dari musuh, bisa luput dari pedang musuh, bisa luput gambaran dari cengkeraman anjing dan mulut singa. Doa ini juga lah saudara-saudara gambaran pergumulan Daud yang telah disampaikan Yesus ketika dia tersalib menghadapi maut, supaya Allah tidak meninggalkan dia di dalam menghadapi kematian
melalui salib itu. Apakah Tuhan mendengar seruan Daud? Jawabannya ya. Tuhan datang dan melepaskan Daud dari pergumulan dan bahkan ancaman musuh-musuhnya. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan hambanya dalam ketersendiriannya, saudara-saudara. Inilah yang disaksikan oleh Daud. Karena dia luput lepas dari penderitanya. Dan dia berkata, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Ada dua gambarannya, menyampaikannya kepada saudara-saudaranya dan di tengah umat Israel dalam persekutuan berjemaah di baitnya. Saudara-saudara yang kasih Yesus, tentu ini merupakan gambaran kehidupan kita yang pernah mengalami hal yang sulit. Seakan-akan kita ditinggalkan Tuhan, saudara. Tidak banyak kawan-kawan yang mampu menolong, tidak mampu membebaskan kita. Dunia kita terasa gelap. Kesedihan terus melingkupi dan itu kita rasakan sangat-sangat sakit. Penuh dengan kecemasan, tidak ada jalan keluar yang kita boleh ambil. Sehingga satu-satunya yang kita katakan adalah berseru kepada Tuhan. Dia mampu memberikan pertolongan dan melepaskan kita dari kesusahan. Namun kadang-kadang kita tidak sadari bahwa pertolongan Tuhan ada dan Dia mendengar dan mau menolong kita, mengeluarkan kita dari kesulitan itu. Apakah setelah Tuhan meluputkan dan melepaskan kita dari penderitaan, kita tetap bersyukur dan memanggil berseru padanya? Apakah yang kita saksikan dan kita muliakan dalam hidup ini atau tidak? Firman Tuhan di minggu ini kebaktian malam juga mengingatkan kita akan kasih dan karunia Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan mau tolong dan pertolongannya di kala susah, di kala saudara menderita, di kala kekalutan pikiranmu terbeban persoalan yang berat. Kecemasan yang terus-menerus ada, penyakit dan lain sebagainya, hal ekonomi. Dan di sekitar kita juga banjir. Saudara-saudara, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan bahwa kita pernah diluputkan dari penderitaan yang paling dalam, yaitu dosa. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan lupakan apa yang telah diperbuat Tuhan kepada dirimu. Mengapa harus bersyukur, saudara-saudara? Mengapa kita harus saksikan perbuatan Allah? Karena buah iman kita mengajari kita untuk bersyukur, dan itu tanggung jawab Kristen. Di ayat 26 dikatakan kita diajari bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Kita diajak untuk lebih bersyukur, mengucap terima kasih, membayar nazar kita di depan yang takut akan Tuhan. Tanggung jawab ini penuh dan kita harus bayar lunasi. Misalnya saudara-saudara, jika kita sembuh dari satu penyakit, apakah saudara mampu membayar janji nazarmu? Itu sebabnya jangan sekali-kali bernazar di hadapan Tuhan jika kita tidak mampu membayar melunasinya, memenuhinya. Sehingga kita menjadi berhutang kepada Allah. Sekali lagi jangan coba-coba berjanji, bernazar, tetapi kalaupun sampai kepada seperti itu, penuhilah. Inilah bukti sebagai orang percaya beriman kepada Allah harus membayar memenuhi janjinya. Minggu kita bernama Remisere, ingatlah akan kasih setiamu ya Allah. Itulah seruan kita kepada Tuhan, supaya Allah mengingat kasih setianya kepada kita, namun kita juga diingatkan untuk mengingat kasih setia Tuhan. Bukan hanya Allah mengingat kita, tetapi yang terutama sekarang kita harus mengingat Dia. Dia akan mendengar orang yang berteriak minta tolong. Dan Allah tidak memandang hina, tidak pandang jijik akan kesengsaraan umatnya yang penuh dengan pergumulan derita, saudara-saudara. Tuhan pasti mau tolong. Allah tidak menyembunyikan wajahnya.
Namun demikian, jikapun kita tidak langsung merasakan kasih pertolongannya, saudara-saudara, Allah bukan tidak peduli. Bukan pula Allah memandang kita atau merasa jijik. Namun seolah-olah Allah Tuhan menunda pertolongannya supaya itu menjadi ujian dan cobaan yang harus kita jalani, bagaimana kesetiaan kita kepadanya dikala kita menghadapi beban yang berat. Jangan terus putus asa, saudara-saudara. Ingat kasih Tuhan. Ingatlah apa yang dikatakan di ayat 2:27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Itu artinya, saudara, Tuhan menjamin kehidupan orang yang tertindas. Tuhan tahu kerendahan hati seseorang, dan itu akan dikenyangkan baik tubuh dan rohaninya. Sebab itu ada syarat perlu kita penuhi, saudara-saudara. Yang pertama, segera dan pastikan Tuhan adalah kekuatanmu. Tuhan andalkan dalam hidupmu. Jangan lalai. Jangan belakangi Tuhan, saudara-saudara. Jika ada kesusahan yang saudara hadapi, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan akal pikiranmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, serahkan kepada Tuhan, dan Dia pasti mau menolong, melepaskan kita dari berbagai kesulitan itu. Yang kedua, segeralah dan beriman kepada Tuhan, karena Dia bekerja sampai sekarang, sehingga iman kita bertumbuh semakin dewasa dan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, ingat akan kasih setia Tuhan dari masa ke masa, dan kita digenapi, disempurnakan di dalam kematian dan kebangkitannya. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Kesulitan dan penderitaan bukan menjadi penghambat saudara akan mengharap pada Tuhan. Sebab itu melalui pujian dan doamu dekatlah kepada Tuhan. Hamba Tuhan yang setia, saudara-saudara, itu selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, baik di kala senang, baik di kala susah. Dan ingat, Allah tidak pernah tertidur. Dia datang menolong saudara, Dia mengingat kasih setianya dan selalu hadir dalam kehidupanmu. Itu yang berharga, karena saudara adalah hamba Tuhan yang setia, yang boleh dan mau melakukan apa yang diminta Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Yesus atas firman-Mu yang menyapa kami di kebaktian malam. Turunlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami mengerti akan kehendak-Mu, dan kami selalu mendekat berseru sebagai hamba yang setia untuk Tuhan mau tolong, dan kami akan bersaksi memberitakannya kepada saudara-saudara kami, dan bahkan di tengah-tengah jemaat Tuhan dikala kami beribadah bersekutu bersama saudara kami yang seiman yang lain. Kami tidak lalai memakai karunia yang ada, tetapi selalu berharap bahwa Tuhan mau datang mengunjungi kami, menolong kami, dan bahkan melepaskan kami dari derita. Itu yang dialami Daud pada masa hidupnya. Dan satu-satunya harapan andalan hanyalah di dalam Tuhan. Berkati jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang menderita bergumul karena penyakit, karena ekonomi, dan lain sebagainya. Terutama Bapa, dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya belakangan ini kami menghadapi, dan saudara-saudara kami sangat-sangatlah menderita karena hujan banjir yang melanda Jakarta sekitarnya. Kami turut prihatin Bapa. Tuhan mau tolong, Tuhan mau menyapa dan meringankan beban penderitaan itu. Berakhirlah banjir itu dengan sukacita yang datang, dan Tuhan mau menjadi penghibur bagi mereka. Terima kasih atas firman-Mu, berkati majelis Tuhan, berkati jemaat di HKBP Bakom ini, dari sekolah minggu hingga yang usia dewasa. Terima kasih ya Yesus. Amin.